Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan secara khusus keluarga besar Community of Miracle dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bertemu lagi dalam perenungan firman. Baiklah, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita akan berdoa dan mengucap syukur. Bapa terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Engkau yang telah menjagai sepanjang kawal malam dalam istirahat kami boleh bangun dengan keadaan yang begitu luar biasa, semua oleh karena anugerah dan kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu mendasari semuanya itu dengan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi firman-Mu, mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita dalam keadaan yang luar biasa oleh karena kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ya tentang ketulusan. Ya, tentang ketulusan. Ya, yang natsnya terambil dari Matius ya, pasal yang ke-10 ayat yang ke-16, khususnya bagian yang B. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, saya menekankan mengenai ketulusan. Ya. Tuhan menghendaki agar kita cerdik tetapi tulus, ya. Cerdik tapi tulus. Sebab ya, orang yang cerdik seperti ular tetapi tidak tulus, ya, ini bisa menjadi orang yang amat licik, ya, suka menipu dan hal-hal yang tidak baik yang akan dia kerjakan. Sementara orang yang tulus tetapi tidak cerdik akan mudah ditipu. Korban penipuan terbesar adalah pada orang-orang yang polos dan orang-orang yang tulus, ya. Nah, ini harus benar-benar kita pahami, ya. Nah, bagaimana kita harus mempunyai karakter yang tulus, ya. Polos tetapi murni, ikhlas, rela dan tidak curang atau tidak licik. Yang pertama, tulus akan kita melihat artinya adalah polos atau murni. Di dalam Kisah Rasul, ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ya, Kisah Rasul 24, Kisah Rasul 24, ya, Kisah Rasul 24 ayatnya yang ke-16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah, arti tulus yang pertama itu adalah polos atau murni. Ya, artinya tidak ada maksud terselubung atau motivasi atau siasat politik di balik tindakan atau perkataan kita. Contoh yang konkret itu di dalam Kejadian 20, ya. Kita nanti baca semua di ayat yang pertama, 20 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Ya, di mana ini adalah kisah Abraham bersama Ahimelek. Ya, tapi Abimelek, mari kita akan lihat. Nah, saya akan menyoroti di ayat yang ke-5 dan yang ke-6 dari Kejadian 20, ya. Dalam Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Abraham dan Abimelek. Nah, ayat yang ke-6, bukankah orang ini sendiri mengatakan padaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya, maksudnya kepada Abimelek dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku
Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita melihat latar belakangnya, bagaimana sebenarnya Abraham ini ditolong oleh Abimelek, ya, Abimelek. Tetapi karena ketakutan Abraham, memang ketika itu berkata, nanti kalau raja itu bertanya kepadamu, katakan bahwa aku ini saudaramu. Demikian pula ketika Sarah ditanya oleh Abimelek, dia adalah saudaraku. Memang benar mereka adalah saudara sepupu, tapi mereka adalah suami istri. Dan ini ketulusan hati, ya, kepolosan ini bisa menyelamatkan kita dari perbuatan dosa. Apa yang seperti difirmankan Tuhan kepada Abimelek. Nah, bagaimana sebenarnya, ya, kesalahan yang terbesar adalah pada Abraham. Karena dia tidak jujur, seandainya pun dia jujur, Abimelek juga tidak akan marah dan membunuh dia. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, ya, kita sudah belajar bagaimana hati yang tulus itu bisa menyelamatkan nyawa. Hati yang tulus itu bisa menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak benar. Nah, yang kedua, arti tulus artinya adalah ikhlas atau rela. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-2 dan yang ke-3. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka terluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, ini adalah jemaat di Yerusalem, di mana mereka sedang dalam penderitaan, sedang dalam kesusahan. Tetapi hati untuk memberi, ya, dengan ikhlas dan rela. Wah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Jadi yang pertama, tulus itu berarti murni atau polos. Yang kedua, tulus artinya ikhlas dan rela. Nah, memberi, ya, tetapi tidak pamrih. Memberi tidak mengharap imbalan atau pujian. Nah, ketika berbuat baik kepada seseorang dengan tulus ikhlas atau rela, maka jika suatu saat orang itu lupa bahwa ia berhutang budi kepada kita, kita tidak akan kecewa. Bahkan jika mereka menjahati kita atau menyakiti hati kita, kita tidak akan pernah menyesal. Karena apa? Kebaikan yang kita berikan itu tulus, ikhlas atau rela. Sehingga kita tidak akan mengungkit-ungkit hal itu. Nah, ini yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Ini satu contoh yang satu contoh yang begitu luar biasa adalah kasih ibu. Ya, kasih ibu kepada anaknya. Ya, tapi ketika anaknya itu menyakiti hati ibunya, ibunya tidak pernah mengungkit-ungkit. Aku itu sudah membiayai kamu, lahiran itu sekian ratus ribu, terus susumu sampai kamu besar ini sekian juta dan sebagainya. Tidak pernah. Ya, bahkan, ya, dia tetap mengasihi anaknya. Berapa banyak dari kita yang kecewa kepada Tuhan? Karena seolah-olah kita sudah banyak memberi waktu, memberi tenaga, bahkan mungkin harta. Ya, untuk apa? Untuk pelayanan dia. Tetapi kita belum melihat apa? Berkat-berkatnya. Ya, karena kita tidak tulus di dalam memberi, ya, tidak ikhlas dalam memberi, makanya ada kekecewaan. Bahkan ada satu kisah di dalam Kisah Rasul pasal 5, ya, ayat 1 sampai ayat yang 11, ya. Kisah Rasul pasal yang ke-5 itu bagaimana kita semua tahu kisahnya Ananias dan Safira, ya. Saya akan bacakan ayat yang kedua. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi apa yang terjadi? Ya, Rasul mengatakan, kenapa engkau membohongi Roh Kudus?
Dan kita tahu endingnya Ananias dan Safira saat itu juga putus nafas atau boleh dikatakan meninggal dunia. Oleh karena apa? Karena dia memberi dengan tidak tulus. Nah, bagaimana kita bisa belajar ya dari kasus Ananias dan Safira ini? Ketika kita memberikan sesuatu untuk pelayanan Tuhan, hendaklah dengan ketulusan hati. Kita ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini, kekayaan, usaha, toko, dan apapun yang menjadi milik kita saat ini, ingat, itu adalah berkat yang daripada Tuhan. Jadi ketika kita memberkati pelayanan-pelayanan Tuhan, kita harus mengeluarkan tenaga, bahkan mengeluarkan dana. Belajar dengan ketulusan, ya artinya dengan rela dan ikhlas. Hal yang ketiga, tulus artinya tidak curang atau licik. Di dalam Yeremia, ya, dalam Yeremia kita akan melihat Yeremia 17 ayatnya yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Tulus artinya tidak curang atau tidak licik. Orang yang tidak tulus akan amat lihai untuk menjilat atau mencuri hati, atau kata lain adalah bersiasat. Orang yang tidak tulus akan bersikap seolah-olah baik pada kita, padahal setiap saat ia siap menghancurkan kita atau menusuk dari belakang. Ia akan datang pada kita dengan maksud, ya, dengan istilahnya ada lagu itu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, ya. Nah, ini adalah gambaran orang yang licik, orang yang curang. Tulus hati itu artinya tidak ada kelicikan, tidak ada kecurangan. Ya. Jadi apa adanya, kalau boleh dibilang dengan kata lain, integritasnya, ya, keberadaannya itu jelas-jelas. Nah, mengenai kecurangan dan kelicikan, ketidaktulusan hati, di dalam Alkitab kita akan belajar dari 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. Ya. 2 Samuel 15 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Nanti bisa dibaca 2 Samuel 15 sampai 15 pasal 15 sampai pasal 18. Cerita tentang Absalom mengadakan persepakatan gelap. Ya. Ayat yang ketiga. Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan dengan demikian Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Nah, kita tahu tujuan dari Absalom apa? Memberontak terhadap ayahnya sendiri, yaitu Daud. Persepakatan gelap. Nah, ini adalah orang yang licik, orang yang curang. Di hadapan raja, di hadapan ayahnya dia baik-baik saja. Tetapi di balik semuanya itu ada niat licik, ada niat yang curang. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari sebagai orang-orang percaya, mari kita melihat hati kita. Ya, apakah hati kita tulus, yang artinya ya polos atau murni? Tulus artinya ikhlas atau rela. Tulus yang artinya
tidak curang, dan tidak licik. Nah, apa saja berkat ya bagi orang yang tulus hati, yaitu bisa melihat Allah. Ya. Kalau kita baca di dalam Mazmur 11 ayat 7b. Terus kemudian yang kedua, punya masa depan. Ya, orang yang punya ketulusan hati itu ya yang pertama bisa melihat Allah. Nanti kita bisa baca di Mazmur 11 ayat 7b. Terus kemudian punya masa depan. Yaitu tertulis di dalam Mazmur 37 ayatnya yang 37. Dan yang ketiga adalah selamat. Maksudnya kita mendapat keselamatan dari Mazmur 7 ayatnya yang ke-11. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, keluarga besar Community of Miracle, dan Bapak Ibu mempelai Kristus dimanapun Anda berada. Nah, mari, agar memiliki karakter yang tulus, kita harus hidup di dalam kasih Allah dan menjaga hati dengan waspada. Dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Dari kitab Amsal itu tertulis begitu luar biasa. Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih untuk renungan pagi hari ini. Dan kami yakin percaya ketika kita punya ketulusan hati, ya, yang murni polos, terus kemudian ada sukarela, ya, ada keikhlasan, dan juga tidak curang licik, maka berkat-berkat itu janji-janjinya akan menjadi bagian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, supaya kami punya ketulusan hati. Sebab ketulusan hati ini sangat Engkau perhatikan. Roh Kudus-Mu yang akan menolong setiap kami, sehingga kami mampu mempunyai hati yang tulus, yang murni di hadapan-Mu, hati yang rela dan ikhlas, dan juga hati yang tidak licik. Mari Bapa, dalam nama Yesus, Engkau yang berdoa dan berotoritas dalam hidup kami. Yang mengucap syukur untuk semuanya, dan kami berdoa juga untuk pengurus Community of Miracle, dari ketua umum, ketua-ketua bidang, dan pengurus-pengurus yang lain. Kiranya kehidupan mereka Tuhan senantiasa berkati, dan mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.